Di video hari ini kita bakal ngebandingin Post Planner sama Buffer. Fokusnya ini bakal di harga, fitur, sama demo dari masing-masing platform. Keduanya ini alat yang populer banget untuk media sosial, penjadwalan, sama manajemen. Tapi emang buat kebutuhan yang berbeda guys. Entah kamu bisnis kecil, kreator konten, atau manajemen sosial media, ngertiin kelebihan dan kekurangan tiap alat ini ngebantu kamu buat nentuin mana yang paling pas untuk kamu. Dan jangan lupa nonton sampai selesai karena aku bakal kasih kamu demo masing-masingnya. Langsung aja kita mulai. Sebelum kita masuk ke perbandingan spesifiknya, ayo kita mulai dulu dengan gambaran singkat dari kedua alat ini. Kita mulai dulu dari Post Planner. Post Planner ini adalah alat penjadwalan media sosial yang dirancang buat ngebantu pengguna nemuin, ngerencanain, sama ngepost konten di berbagai platform media sosial. Dia ini terkenal banget sama fitur penemuan kontennya yang ngebantu pengguna nemuin dan nge-share konten berkualitas tinggi yang menarik dengan mudah. Post Planner juga nawarin fitur kayak penjadwalan pintar, daur ulang konten, sama analitik yang detail. Sekarang kita pindah ke Buffer. Buffer ini adalah alat manajemen media sosial yang udah terkenal yang ngebolehin pengguna ngejadwalin postingan, ngelacak kinerja, sama ngelola banyak akun di berbagai platform. Buffer dikenal karena kesederhanaannya, kemudahan pakainya, sama analitik yang kuat. Dia juga nawarin fitur kayak penjadwalan postingan, pemantauan media sosial, dan kolaborasi tim. Sekarang ayo kita ngebedah fitur-fiturnya Post Planner sama Buffer. Buat lihat perbandingan keduanya ini, kita mulai dulu dari Post Planner. Penemuan konten. Salah satu fitur andalan Post Planner itu adalah alat penemuan kontennya yang ngebantu pengguna nemuin konten yang lagi tren sama yang awet buat di-share ke audiens mereka. Fitur ini berguna banget buat ngejaga channel media sosial kamu tetap aktif dengan konten berkualitas tinggi. Penjadwalan pintar. Post Planner ngasih saran waktu posting optimal berdasarkan kapan audiens kamu paling aktif, ngebantu kamu maksimalin interaksi. Daur ulang konten. Post Planner ngebolehin kamu ngejadulin konten yang awet buat di-repost secara berkala, mastiin postingan terbaik kamu terus terjangkau ke audiens baru. Analitik. Post Planner ngasih info soal kinerja postingan, interaksi audiens, sama metrik penting lainnya buat ngebantu kamu nyempurnain strategi sosial media guys. Pindah ke fiturnya Buffer. Penjadwalan postingan. Buffer ngebolehin pengguna buat ngejadwalin postingan di berbagai platform media sosial dengan pilihan buat ngunggah massal sama manajemen antrian. Analitik dan pelaporan. Analitik Buffer itu kuat, nawarin info detail soal kinerja sosial media kamu, termasuk metrik interaksi, pertumbuhan followers, sama jangkauan konten. Laporannya Buffer ini bisa diubah-ubah dan mudah banget di-share ke tim atau ke klien kamu. Kolaborasi tim. Buffer nawarin fitur kolaborasi tim yang lengkap, ngebolehin banyak pengguna ngelola akun media sosial, ngasih tugas, sama nyetujuin postingan sebelum tayang. Pemantauan media sosial. Buffer juga punya alat pemantauan media sosial yang bantu kamu ngelacak penyebutan brand, kata kunci, sama aktivitas kompetitor. Jadi mudah banget buat interaksi sama audiens kamu dan tetap ngikutin tren guys tentunya. Lanjut kita bahas beberapa perbedaan utamanya. Meskipun dua-duanya ini nawarin penjadwalan sama analitik, Post Planner ini unggul di penemuan konten, jadi cocok buat pengguna yang butuh bantuan nemuin sama ngurus konten. Tapi Buffer di sisi lain lebih kaya fitur soal analitik, kolaborasi tim, sama pemantauan media sosialnya. Ini bikin dia lebih cocok untuk tim yang lebih besar atau strategi media sosial yang lebih rumit. Berikutnya, ayo kita bandingin plan harganya Post Planner sama Buffer, biar kamu ngerti alat mana yang nawarin value terbaik buat kebutuhan kamu. Kita mulai dulu dari Post Planner guys. Post Planner nawarin beberapa tingkatan harga berdasarkan jumlah profil media sosial yang perlu kamu kelola sama fitur-fitur yang kamu mau. Seperti yang kamu lihat, plan gratisnya ini punya satu akun media sosial, satu pengguna, 15 postingan terjadwal, 3 postingan harian per akun, sama 100 kredit AI harian. Kamu juga bakal ngedapetin dukungan email sama chat. Berikutnya ada plan starter. Harganya ini mulai dari $12 per bulan. Di sini kamu dapat 3 channel media sosial, satu pengguna, 150 postingan terjadwal, 12 postingan harian per akun, sama 1000 kredit AI harian. Berikutnya yang paling populer itu ada plan growth. Harganya ini mulai dari $49 per bulan. Kamu ngedapetin 12 akun sosial media, 2 pengguna, 1000 postingan terjadwal, dan 18 postingan harian per akun, sama 10.000 kredit AI guys. Pindah ke plan bisnis. Harganya ini mulai dari $79 per bulan. Kamu dapat 25 akun media sosial, 5 pengguna, 5.000 postingan terjadwal, sama 24 postingan harian per akun. Kamu juga ngedapetin 20.000 kredit AI harian, sama dukungan email dan chat. Kalau kamu pengen mulai pakai plannya Post Planner, make sure kamu pakai link eksklusif kita yang ada di deskripsi. Buffer juga nawarin berbagai plan harga, mulai dengan plan yang gratisnya yang ngebolehin kamu ngelola sampai 3 akun media sosial sampai fitur dasar. Plan berbayarnya ngebuka lebih banyak fitur kayak analitik, lebih banyak akun sosial media, sama pengguna tambahan. Harganya Buffer ini umumnya lebih tinggi dari Post Planner, tapi emang termasuk fitur yang lebih lengkap, cocok buat tim yang lebih besar dengan kebutuhan yang lebih rumit. Kita mulai dulu dengan plan gratisnya untuk perorangan sama bisnis yang baru mulai pakai sosial media. Kamu bisa nyambungin sampai 3 channel dan kamu bisa pakai buat alat perencanaan sama publikasi, pembuka halaman arahan, sama asisten AI. Berikutnya ada plan esensial. Ini buat para profesional yang pakai alat publikasi, analitik, sama interaksi. Ini tuh harganya mulai dari
$6 aja per bulan untuk satu channel. Udah include semua yang ada di plan gratis ditambah alat interaksi sama laporan analitik. Berikutnya ada plan tim, dan ini buat tim yang pengen pengguna tanpa batas, kolaborasi sama pelaporan. Harganya ini mulai dari $12 per bulan untuk satu channelnya. Ini tuh udah include semua fitur yang ada di plan esensial, anggota tim sama klien unlimited, dan alat kolaborasi draft. Terakhir ada plan agency, untuk agency marketing dengan 10 channel atau lebih. Ini tuh harganya mulai dari $120 per bulan untuk 10 channel. Ini ngasih kamu semua fitur yang ada di plan tim ditambah akses sama izin khusus sama harga yang ramah untuk agency. Seperti yang kamu lihat pas kita nambahin jumlah channel, harganya ini juga naik. Ini tuh cuma jadi catatan aja ya. Make sure kamu milih plan terbaik untuk kebutuhan kamu. Analisis biaya manfaat. Meskipun post planner ini umumnya lebih terjangkau, Buffer nawarin fitur sama integrasi yang lebih kuat yang mungkin sepadan sama harganya yang lebih tinggi buat bisnis yang butuh kemampuan itu. Tapi buat tim yang lebih kecil atau pengguna perorangan yang fokus utamanya ini di penjadwalan sama penemuan konten, post planner mungkin nawarin value yang lebih bagus. Kalau kamu mau ngecek keduanya, langsung aja klik link kita yang ada di deskripsi guys. Lanjut kita masuk ke demonya. Kita mulai dulu dari post planner. Begitu kamu klik link yang ada di deskripsi, kamu bakal dibawa ke halaman ini. Kamu tinggal klik aja mulai akun gratis untuk nyambungin semua profil kamu. Yang perlu kamu lakuin adalah cuma ke fitur pengaturan ini, terus kamu ke jejaring sosial. Nah dari sini kamu bisa nyambungin Facebook, Instagram bisnis, LinkedIn, Pinterest, TikTok, X, sama YouTube. Jadi kalau kamu klik di kiri atas, di sini tuh tempat kamu bisa ngelola postingan yang udah direncanain. Kamu bisa ngedit, ngehapus, urut ulang, ngacak, atau ngesalin postingan. Kamu juga bisa nyari sama filter postingan lewat kotak pencarian. Kamu bisa bikin satu postingan di sini. Yang perlu kamu lakuin itu adalah pilih tujuannya, tambahin isi postingannya, sesuaiin postingan perjaringan kamu kalau kamu pakai banyak, dan buat postingannya guys. Terus langsung aja kamu tambahin ke antrian. Berikutnya konten. Di sini kamu bisa dapat konten buat postingan. Kamu bisa bikin dari media sosial, bikin dari AI, ngedesain gambar baru, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa nyari kutipan berdasarkan kata kunci atau yang lainnya. Tentunya kamu juga bisa langsung lihat konten populer berdasarkan streams. Di sini kamu bisa lihat ada pemasaran digital, based on Reddit, kesehatan dan kebugaran populer, alam dan marga satwa, sama industri lainnya. Kamu juga bisa langsung nyari ide postingan guys. Kamu bisa nyari berdasarkan pertanyaan, kontes isi bagian kosong, media sosial, dan masih banyak lagi. Kamu bahkan bisa nyari kata kunci sendiri. Di sini kamu juga bisa ngelihat streams, dan streams itu adalah kumpulan konten feed dari Facebook, LinkedIn, Reddit, sama RSS yang dibikin pengguna post planner lain. Kamu juga bisa nambahin konten di library biar kamu punya simpenan guys. Di sini kamu juga bisa favoritin artikel dan itu bakal muncul di sini. Dan ini studionya guys. Di sini kamu bisa bikin gambar atau video baru. Sekarang langsung aja kita ke perencanaan postingan. Di sini kamu bisa ngelola rencana postingan mingguan kamu. Yang keren dari post planner itu, kamu bisa bikin jadwal berdasarkan jenis konten yang pengen kamu posting guys. Jadi ayo kita bikin aja waktu posting. Di sini kamu tinggal pilih waktunya. Di sini aku mau coba 6 jam. Terus kamu bisa milih semua hari yang kamu mau. Kamu bisa pilih semua hari, hari kerja, atau akhir pekan aja. Langsung aja aku pilih yang hari kerja. Terus kamu simpen. Di sini kamu bisa lihat semua hari kerja bakal masuk antrian guys. Ini tuh bakal otomatis ngepost begitu kamu nambahin konten ke antrian. Kamu juga bisa nganalisis sama maki ulang postingan lama kamu. Jadi di sini kamu bisa lihat postingan yang kinerjanya itu paling bagus. Pilih periode waktu dan urutin berdasarkan like, jumlah share, dan lain-lain. Kamu juga bisa nambahin ulang postingan ke antrian kamu satu persatu atau sekaligus. Untuk mulai pakai post planner, langsung aja kamu klik link eksklusif kita yang ada di deskripsi biar kamu dapetin harga terbaik guys. Ayo kita lihat Buffer. Untuk mulai pakai Buffer, klik link kita yang ada di deskripsi. Yang perlu kamu lakukan adalah cuma ketik email kamu, terus klik mulai. Nah, begitu kamu udah masuk, di samping sini kamu bisa nyambungin Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Threads, dan masih banyak lagi guys. Langsung aja kita ke tab buat. Ini tuh tempat buat kamu ngerencanain konten. Kamu bisa nyimpan ide-ide kamu sebelum dijadiin postingan guys. Brainstorming, rencanain dari jauh-jauh hari dan sempurnain. Kamu juga bisa nyimpan inspirasi online dengan sekali klik aja. Kamu tinggal tambahin ekstensi browser Buffer buat nyimpan ide dari web. Kamu bisa ngerencanain konten juga. Jadi kamu juga bisa bikin ide baru dan ngasih judul. Kamu juga bisa nambahin kata-kata, atau kamu juga bisa pakai asisten AI. Jadi asisten AI ini bakal ngebantu kamu nulis topik apa aja, revisi konten, atau gunain ulang postingan di berbagai jaringan. Dia juga bakal ngerti channel tempat kamu ngepost dan bakal nyesuaiin saran untuk audiensnya. Yang perlu kamu lakuin adalah tinggal ketik aja soal apa postingan yang kamu mau, dan dia bakal langsung bikinin postingannya guys. Jadi di sini kamu bisa masukin, terus kamu bisa drag and drop file di sini dan simpan ide atau buat postingan. Kamu juga bisa milih lagi di tahap perjalanan yang mana. Jadi kamu bisa pilih mau dikerjain, lagi dikerjain, atau udah selesai. Kamu juga bisa bikin tag buat filter ide kamu lebih lanjut guys. Jadi di sini kamu bisa pilih lagi dikerjain
dan selesai, kamu juga bisa pakai tampilan papan atau galeri guys. Pindah ke publikasi. Nah, di sini tempat kamu bisa ngelihat jadwal. Sekali lagi ini tuh cara bikin postingan. Kamu bisa nambahin teks, terus yang bakal kamu lakuin adalah kamu bisa unggah foto dan nambahin postingan apa aja. Jadi yang perlu kamu lakuin adalah cuma tambah apa yang kamu mau posting, tambahin gambarnya, terus kamu bakal bisa ngejadwalin draftnya, ngejadwalin video kamu atau langsung nge-share. Sekarang kamu juga punya akses ke analitik di sini dan kamu juga bisa lihat laporan yang berbeda-beda dan nge-share datanya ke tim kamu. Dan ini halaman awal yang bisa kamu bikin, mereka punya banyak banget template yang bisa kamu pilih guys. Jadi mana yang paling pas buat kebutuhan kamu? Kita mulai dulu dari Post Planner. Kalau fokus utama kamu itu nemuin konten dan kamu nyari alat yang terjangkau yang mudah dipakai untuk ngelola jadwal sosial media, Post Planner itu pilihan yang bagus banget. Ini cocok buat bisnis kecil, kreator konten sama perorangan yang butuh solusi mudah untuk menjaga channel media sosial mereka tetap aktif dengan konten yang menarik. Sekarang Buffer. Kalau kamu butuh fitur yang lebih canggih kayak analitik detail, kolaborasi tim, sama pemantauan media sosial, Buffer itu pilihan yang lebih bagus. Ini tuh ideal buat tim yang lebih besar, agensi atau bisnis yang butuh platform manajemen media sosial yang lebih lengkap. Harganya Buffer ini emang jelas lebih tinggi guys, tapi fitur tambahannya ini worth it sama investasinya. Pada akhirnya, alat terbaik buat kamu bakal tergantung sama kebutuhan spesifik kamu, budget sama rumitnya strategi media sosial. Kalau kamu baru mulai atau ngelola media sosial sendiri, Post Planner mungkin udah cukup guys. Untuk mulai pakai salah satunya, langsung aja kamu klik link yang ada di deskripsi buat kamu dapetin harga terbaik. Segitu aja video hari ini, kita udah lihat dari dekat Post Planner sama Buffer itu apa, ngebandingin harganya, fitur sama fungsionalitas keseluruhannya. Dua-duanya ini nawarin fitur berharga buat penjadwalan media sosial, tapi emang buat kebutuhan sama budget yang berbeda. Aku harap video ini ngebantu kamu. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten kayak gini. Aku bakal seneng banget kalau kamu mau naruh pertanyaan atau komentar di bawah. Makasih banget udah nonton, dan aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.